Awali dari ta'ud bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang sampai ablagtukum. Nanti kita ulang. Tarik nafas. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum. Ulang dari ablagtukum, berhenti di tanda jim. Tarik nafasnya. Ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Sampai ujung ayat. Tarik nafas. Fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Sampai ahlaha nanti kita ulang. Banyak majaidnya sini. Tarik nafas. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa aghazna ahlaha. Ulang dari ahlaha, berhenti di ujung ayat. Tarik nafas yang panjang. Ahlaha bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yadharraun. Sampai hatta nanti kita ulang. Tarik nafas. Summa baddalna makana sayyi'ati hasanata hatta. Ulang dari hatta, berhenti di fa'akhadnahum. Banyak matnya sana. Tarik nafas. Hatta dari fa'akhaznahum, berarti di ujung ayat. Fa'akhaznahum baghtatan wa hum la yash'urun. Sampai alaihim nanti kita ulang. Tarik nafas. Walau dari alaihim, berarti di kazzabu. Tarik nafas. Alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu. Ulang dari walakin, berhenti di ujung ayat. Tarik nafas. Walakin kazzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Sampai bayata
Panjang ya. Satu ayat kuat. Tarik nafas yang panjang. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Satu ayat, tarik nafas. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna du'an wa hum yal'abun. Sampai tadajim. Apa aminu makrallah sampai ujung. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tutup. Sadaqallahul azim. Ayat 93, buka tajwidnya satu ayat saja sebagai pengingat. Yang sudah bisa insyaallah jadi lebih bisa. Mungkin ilmunya mungkin itu kuat ya. Kemudian yang belum bisa menjadi ilmu ya. At-tajwid li ihsani qiraatil Quran. Ilmu tajwid itu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Kalau tilawah untuk memperbaiki lagu bacaan Al-Quran. Itu bedanya. Kalau tajwid mutlak, karena ini menjadi ijma ulama ya, ijma ulama yang harus kita taati. Bagaimana sebuah huruf dibaca panjang, dibaca dengung, dibaca ihfa, itu berada dalam ilmu tajwid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum. Fatawalla, la menjadi mad tabi'i ya, mad panjang. Tabi'i itu karakter, ciri khas, asli, tulen seperti itu. Dibaca dua harokat. Anhum, nun mati ketemu ha, idhar. Idhar itu jelas, tidak dibaca ang, tidak dibaca am, tapi an, jelas suara nunnya. Wa mim mati bertemu waw, idhar syapawi. Idhar jelas, sapawi bibir. Maka saat mengucapkan bibirnya rapatkan. Tong calanga bisa lalu rasuk ya, rapatkan, tapi idhar jelas, pendek, tidak dipanjangkan. Wa qala qamat tabi'i ya qaumi ya mad tabi'i qaumi kau. Nah, ini yang disebut dengan layin atau lin. Kalau mad layin biasanya berada di ujung, karena mad itu artinya panjang. Layin lunak. Jadi kalau ada di ujung panjang. Min khawf ya, itu panjang. Tapi kalau ini layin atau disebut dengan harap layin, maka bacanya pendek. Ya qaumi laqad. Tapi kalau mad lain, ya qaumi laqad, kan mad panjang artinya. Ya, maka disebut huruf lain. Walaupun sama hurufnya, tandanya sama, tetapi beda posisi. Kalau di ujung panjang, nah itu mad lain. Laqad dal mati qol qala. Ab ba mati qol qola. Tapi kalau go yang depannya itu tidak qol qola, maka jangan dipantulkan.
Jangan baca ablaghtukum. Ginnya, golnya mantul lah, itu jangan dipantulkan. Maka ditahan. Ablaghtukum risalati rabbi. Kumri sama idhar sapawi. Sa mata bi'i la mata bi'i. Rabbi bimat tabi'i. Wa nasahtu lakum. Ha mati, hamas, mahmusa, desir, jangan ditelan. Wa nasahtu lakum. Fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Kai mad harap lain, pakai lain. A mad badal. Kalau di atas alif disebutnya mad badal, mad panjang, badal pengganti. Nah, yang berdiri itu bukan jabar nangtung, tapi badal alif, namanya patah badal alif, jabar pengganti alif, maka disebutnya mad badal. Asa samad tabi'i, ala lamad tabi'i, kau lain. Kemudian tanwin bertemu kaf, qauming, ihfa samar, kafirin, ka matabi, kafirina waqaf mad arid li sukun. Apa mad arid li sukun? Mad panjang. Arid itu dari kata arodo. Arodo itu ingin. Li untuk sukun mematikan. Mana yang dimatikan? Nah, asalnya kafirina. Karena di ujung diberhentikan, maka disebut mad arid li sukun. Modalnya harus ada matobi. Tidak semua yang dibaca di ujung itu panjang. Seperti Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Masih ada yang baca gitu. Ya, padahal di sana tidak ada tanda matobi, maka dibacanya pendek. Qul huwallahu ahad. Kalau ini karena ada matobi, maka dipanjangkan kafirin. Paham tuh? Martas bu, ayo ditaraskan. Alhamdulillah, Pak Ibna berarti paham sadayana. Mun ke uwi deui ka bumi hilap deui mah, kewe Sabtu. Insyaallah apa deui ke Sabtu. Ya. Walaupun sekecil apapun ilmu yang Allah berikan kepada kita, karena pada dasarnya ilmu itu al-ilmu indallah. Ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita tidak tahu jadi tahu, yang sudah tahu semakin tahu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita bersyukur berarti nanti Allah akan menambahkan ilmunya lagi. Ya, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita pandai bersyukur, Allah akan menambahkan kenikmatan itu. Tapi kalau kita tidak pandai bersyukur, maka inna azabi lasyadid. Bukan bertambah, tetapi malah mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberi kemampuan, kemauan, kesempatan untuk membaca wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dari surah 7 Al-A'raf dari ayat 93 sampai dengan ayat 99. Semoga dengan membaca Al-Qur'an, mendengarkan Al-Quran, melihat Al-Quran, memahami Al-Quran menjadi sababiyah turunnya rahmat dan barokah di dalam kehidupan kita semua, dan juga menjadi catatan amal baik kita, catatan amal soleh kita
yang kita kumpulkan untuk bekal kita nanti saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masuk dan tidaknya manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah, tetapi kita selaku insan diwajibkan berikhtiar, berusaha untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan menjauhi larangannya. Salah satunya kewajiban kita membaca, mempelajari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah, ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an. Sekarang kita buka apa yang tadi kita baca, agar di samping mendatangkan pahala kebaikan juga menjadi ibrah, menjadi pelajaran, menjadikan ilmu turun kepada kita, pemahaman turun kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang al-ilmu indallah, ilmu itu dari Allah. Al-Quran ini adalah petunjuk pedoman hidup kita. Maka semua ilmu yang ada di muka bumi ini semuanya berkisar, berputar, bersumber dari Al-Quran. Ilmu apa saja? Tidak ada ilmu pengetahuan yang lepas dari Al-Quran, tidak ada. Maka dengan mempelajari Al-Quran, insya Allah pengetahuan kita tidak akan tertinggal. Ayat 93 ini masih lanjutan dari kisahnya Nabi Syuaib alaihi salam, di mana Nabi Syuaib ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri Madian untuk meluruskan akhlak yang bengkok, yang salah, kebiasaan menyembah pohon. Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Syuaib agar menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas dari seorang nabi dan rasul. Kemudian tokoh-tokoh di negeri Madian ini menolak keberadaan Nabi Syuaib alaihi salam. Jangankan mengikuti ajarannya, bahkan mengancam, mengusir, bahkan mau membunuh Nabi Syuaib alaihi salam. Maka setelah berikhtiar, berusaha Nabi Syuaib berdakwah, menyampaikan risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa hasilnya? Hanya sedikit saja ya umat yang mau taat dan turut kepada ajaran Nabi Syuaib. Maka akhirnya fa'akhadat humur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Akhirnya Allah menimpakan kepada mereka gempa. Lalu terjadilah mayat-mayat bergelimpangan pada pagi hari. Ayat 93 menjelaskan fatawalla anhum, maka dia berpaling pergi. Siapa? Nabi Syuaib, anhum, dari mereka. Setelah mereka hancur, negeri itu ditimpa gempa, kemudian semua yang tidak taat kepada Nabi Syuaib, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mati semuanya. Seakan-akan kampung itu tidak pernah ada penghuninya, saking sepinya. Maka akhirnya fatawalla anhum, Nabi Syuaib pergi meninggalkan mereka. Wa qala, dan berkata, ya qaumi, wahai kaumku, laqad ablagtukum, sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian risalah, aturan-aturan, perintah Allah Subhanahu wa taala, Rabbi, dari Tuhanku, wa nasahtu, dan aku telah memberi nasihat lakum, kepada kalian. Diberi peringatan sudah, disampaikan sudah, ya. Fa kaifa asa, kata Nabi Syuaib, maka bagaimana mungkin asa, aku akan bersedih ala qaumin kafirin, terhadap kaum yang kafir. Sedikit pun Nabi Syuaib tidak bersedih dan tidak menyesal. Semua orang kaum yang tidak taat bergelimpangan, mati menjadi mayat, tidak ada kesedihan sedikit pun.
Karena kata Nabi Shu'aib, bagaimana mungkin aku akan sedih? Aku sudah menyampaikan risalah, sudah menyampaikan peringatan, sudah menyampaikan wahyu, tapi kalian tidak mau mengikutinya, maka terjadilah gempa, mati semua. Kata Nabi Shu'aib, aku tidak bersedih dan tidak pernah menyesal. Wa ma arsalna, dan tidaklah arsalna kami mengutus, kata Allah, fi qaryatin, pada sebuah negeri, pada suatu kaum, min nabiyyin, dari seorang nabi, illa, kecuali akhadna, kami timpakan, ahlaha, penduduknya, bil ba'sa'i, dengan kesulitan, wadarra'i, dan penderitaan, la'allahum, agar mereka yadarra'un, mereka tunduk dan merendahkan diri. Allah uji dengan kelaparan, Allah uji dengan siksaan, gempa, berbagai macam musibah, ya. Tapi bagi orang-orang yang tetap ingkar, kafir, tidak taat, ya, yadarra'un, ya, mereka tidak mau merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah fungsi tugas seorang rasul. Setelah menyampaikan ajarannya, menyampaikan wahyunya, banyak yang tidak taat, bahkan banyak yang menghujat, maka akhirnya Allah menimpakan azabnya. Berpaling, pergilah Nabi Shu'aib dan pengikutnya yang beriman. Summa, kemudian setelah hancur seperti apa? Badalna, kami ganti, makana, tempat sayyiati, yang buruk itu, al-hasanata, dengan tempat yang lebih baik. Jadi jangan dikira dengan mati semua satu kampung itu yang ingkar kepada Allah, kemudian tidak tumbuh lagi manusia. Tumbuh lagi, Allah ganti dengan yang lebih baik. Seperti itu berulang. Bagaimana 25 rasul yang menyampaikan risalahnya, wahyu Allah Subhanahu wa taala, dari mulai Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, kemudian sampai sini, setiap kaum-kaumnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pembangkangannya, kekafirannya. Tapi Allah ganti terus, manusia berkembang biak dengan lebih baik sampai akhirnya kita berada di penghujung, ya, usia dunia ini, yang menjadi hamba atau umatnya Nabi yang terakhir, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah tidak akan ada lagi Nabi, tidak akan ada lagi Rasul setelah ini. Maka hari ini perhitungannya kepada kita adalah menjadi yang terakhir. Mau menjadi orang yang beriman, kembali kepada kita, atau mau menjadi orang yang kufur, kembali kepada kita. Sudah tidak akan lagi ada zaman yang baru, Nabi yang baru, Rasul yang baru. Maka hari ini kita menentukan nasib diri kita sendiri, ya. Hatta, sehingga apa, mereka berkembang, waqalu, dan mereka berkata, qad, sungguh masa telah menimpa anak kepada nenek moyang kami, kepada bapak-bapak kami, ad-darra'u, penderitaan, wasarra'u, dan kesenangan, fahadatnahum, maka kami timpakan kepada mereka, baghtatan, dengan tiba-tiba apa, siksa. Allah ganti lagi dengan yang baik, dengan yang baru umatnya. Kemudian umatnya setelah diberikan kebaikan, ditumbuhkan kembali, mereka tetap mengucapkan bahwa bapak-bapak kamilah yang menentukannya, yang mengajaknya, ya. Ad-dara'u, penderitaan bapak kamilah yang menjadi seperti ini, perjuangan bapak kamilah yang seperti ini. Wasara'u, dan kesenangan bapak kami, nenek moyang kamilah yang seperti ini. Lagi-lagi Allah yang diingkari setelah diganti dengan yang lebih baik. Maka apa yang terjadi? Fahadatnahum, ditimpakan kembali kepada mereka, baghtatan, dengan timpaan siksaan yang mendadak. Wahum la yas'urun, dan mereka tidak menyadari. Ya, itulah sifatnya, ya, orang-orang yang sekali ingkar tetap akan ingkar kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang dikisahkan oleh para rasul yang terdahulu. Selanjutnya, ini yang akan menentukan kehidupan kita, ya, dalam dunia ini, khususnya, ya, daerah kita. Tong luas teuing, dari dunia mah luas, maka jangkau urang mah, urusan urang mah wilayah urang we. Ya. Wa, dan lau, ini firman Allah, Bu, yang harus menjadi kunci bagi kita semua.
Wa dan lau jikalau anna sesungguhnya halal qura penduduk suatu negeri amanu mereka beriman wattaqau dan bertakwa la patahna maka pasti kami bukakan alaihim atas mereka barokatin keberkahan minas samai dari langit wal ardi dan dari bumi. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada suatu negeri yang apabila penduduknya beriman dan bertakwa la patahna maka akan dibukakan oleh Allah kepada mereka barokatan keberkahan sekali turun hujan suukna subur sampena alus wina jadi sawahna panena alus sekali turun hujan lamun keberkahan ulai mah sekali turun hujan banjir di mana-mana longsor di mana-mana dipertanyakan. Penduduk negeri kita dipertanyakan keimanan ketakwaannya oleh siapa? Oleh ayat ini. Karena tidak mungkin Allah membohongi ya umatnya, hambanya. Allah itu la tukhliful mi'ad, tidak akan pernah menyalahi janjinya. Kalau kata Allah siapa yang penduduk negerinya beriman dan bertakwa, la patahna akan dibukakan oleh kami kata Allah. Barakatan minas samai wal ar. Ya, keberkahan dari langit dan bumi. Maka kalau hari ini kita masih belum mendapat keberkahan, ya kita tinggal perbaiki akhlak kita. Wabil khusus akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya ibadah kita. Karena jangan sampai ayat 9 ini di ujungnya terjadi pada diri kita. Walakin kadzabu akan tetapi kazzabu mereka mendustakan. Fa'akhadnahum maka kami timpakan kepada mereka bima kanu yaksibun. Karena apa yang mereka kerjakan. Allah sudah menjanjikan keberkahan, dibukakan pintu rezekinya, dibukakan pintu kenikmatannya kepada siapa yang beriman dan bertakwa. Akan tetapi kalau sebaliknya terjadi mendustakan nikmat Allah, mendustakan Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala siksa yaksimun terhadap apa yang mereka kerjakan. Kemudian Allah bertanya ayat 97, apa amina ahlul qura? Apakah maka Aminah merasa aman? Apakah merasa aman ahlul qura, penduduk suatu negeri? Ayatiyahum akan kedatangan kepada mereka ba'suna siksa kami bayatan di waktu malam. Ya, setiap Allah menurunkan ujiannya, siksanya itu kadang-kadang manusia sedang tidak ngeh. Tahu kamu? Sedang tidak sadar. Ada yang sedang terlelap tidur, tahu-tahu tertimbun langsung sunampa itu. Terang-terang pagi-pagi tahu sunampa bu? Ulah tsunami wae terang teh sunampa teh banjir sampah kahana longsor sabara RT terendam. Terasik terlelap tidur. Hilang sebelah RT. Ya. Terasik. Atau di sini dijelaskan ya, wahum naimun, mereka dalam keadaan tidur. Yang ayat 98-nya, awa amina alul qura, dan apakah mereka merasa aman penduduk suatu negeri ini? Ayat yahum akan kedatangan ba'suna siksa kami duhan pada waktu pagi. Geranteng-anteng naulin tsunami sukisu. Ayat ini menjelaskan kepada kita dan nampak di hadapan kita. Masa kita tidak merasa ya terusik untuk memperbaiki keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menimpanya kepada kita. Kamu ayeuna urang aya di Curug Jawa. Aya di luhur dan gawir cek Allah lamun ingkar wae ka Allah ngurusut ka arab da kumaha. Untung lo bakene baru dak ngaji. Untung lo bakene udah dikir. Itulah penghalang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah jangan merasa aman. Kalau kita sedang ingkar kumpul kepada Allah, jangan merasa aman akan azab Allah. Mau apa? Dabi mah di tengah kota, umum banjir. Mau apa? Dabi mah di luhur gunung, malah longsor.
Pak mana gimana di dataran ngenahan lamun gempa anger. Eueuh mendingna lamun ajal Allah datang mah. Cek nu digawe sieun longsor, cek nu datar sieun gempa. Cek nu ngasa tenang-tenang malah banjir ujung-ujung merendem begitu. Cek nu sisi pantai moal tapi mau apalagi tsunami. Jadi daerah mana yang aman? Tidak akan ada yang lepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Setempat senikmat apapun, sebagus apapun, tidak akan ada yang lepas dari azab Allah Subhanahu wa taala kalau kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita kemarin gempa letik jam seberapa? Di Banten bis asar. Ibu keur naon? Keur sadar, keur teu sadar. Keur sadar tuh Pak, heeh sadar eta mah. Bila aku keur ngagoler. Ya, keur pingsan, teh ibu keur sadar. Nganteu gitu. Aya nu marasa, aya nu henteu, aya nu biasa. Apa sih mah ingat-ingat deui pada keur naon di dieu. Keur teu masak keramik di ditu asa nama. Teu karasa-rasa. Kumaha lamun gempana gede keramik eta tangan aja dijeret teh ninggal, teu keur sadar. Lamun sadar pasti lompat. Anu dia aya lompat. Ya. Lompatan keluar gempa. Ya, itulah. Itu peringatan bagi kita. Ayat ini jelas nampak di hadapan kita nyata. Bukan karangan, tapi wahyu Allah Subhanahu wa taala yang terasa oleh kita. Ayat terakhir, apa aminu? Maka apakah merasa aman? Allah bertanya sampai 3 ayat kepada kita, apa merasa aman akan datang siksa Allah? Yang keduanya, apa merasa aman akan siksa datang Allah? Yang pertama lagi tidur, lagi tidak sadar. Yang kedua, kalian berada waktu duha pagi wahum yang abun dan kalian sedang asik bermain. Kemudian yang 99-nya, apakah kalian merasa aman makrullah dari siksa Allah? Fala ya'manu, dan tidak akan ada yang merasa aman makrullah dari siksa Allah illal qaumil khosirun. Ai orang-orang nu rugi mampu ya asa aman we. Mun orang sedang berbuat maksiat asa tenang we, asa moal datang siksa gitu. Maka kata Allah disebutkan ya illa kecuali al-qaumil khosirun, orang-orang yang rugi. Karena apa? Karena dia tidak sedang menyadari bahwa dia sedang berbuat salah. Ini yang bahaya. Kalau kita dalam hati masih ada rasa takut, alhamdulillah, berarti iman kita masih nempel. Setiap kita kali berbuat maksiat, kita masih merasa menyesal, merasa aduh ieu teh salah, alhamdulillah. Berarti masih ada iman. Yang bahaya mah orang merasa benar tapi salah. Iya bahaya nanti. Asal kamu bener nawe gitu. Padahal salah. Itulah orang-orang yang rugi. Maka berhati-hati. Ya. Ayat ini menjelaskan kepada kita agar kita bisa memperbaiki diri. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, Allah bukakan pintu rahmatnya, bukakan pintu rizkinya, maka jadilah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat lain menjelaskan, "Wa may yattaqillah", barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan jadikan kepada mereka makhraja, jalan keluar, wa yarzuqhu mimma la yahtasib, dan Allah akan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka keimanan, ketakwaan tanamkan dalam diri kita. Shadaqallahul adzim. Kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain. Amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrib
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajani. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Allahumma inni a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahril rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.